Sepakat. Selama berpihak pada kedaulatan rakyat, tidak ada masalah. Saya bersedia menjalin kesepakatan kepada siapapun. Ini bukan soal kedaulatan rakyat. Itu urusan para calon presiden. Urusan saya memastikan presiden ke depan adalah orang yang bisa diajak bekerja sama, lunak dan fleksibel. Halo semuanya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan menceritakan tentang alur cerita film yang berjudul 2014 Siapa di Atas Presiden. Film ini berkisah tentang seorang remaja apatis politik, ayahnya yang seorang calon presiden dijebak dan terlibat dalam sebuah kasus yang memaksanya untuk turun langsung memecahkan kasus ini. Film dibuka saat salah seorang calon presiden Bagas Notolegowo sedang belusukan di sebuah pasar. Ia turun dan mendengar langsung keluhan-keluhan masyarakat bawah. Scene berpindah saat Ricky Bagaskoro yang merupakan anak dari Bagas Notolegowo sedang berada di kelasnya. Ia disuruh oleh gurunya untuk menjelaskan mengapa Indonesia percaya akan kebebasan berpendapat. Ia menjawab, sebenarnya kita tidak pernah percaya akan hal itu. Kita telah mencoba tapi tidak pernah menerapkan. Di negara ini kita percaya pada uang dan kekuasaan, itulah yang menentukan apakah kita bisa mengeluarkan pendapat atau tidak. Malam harinya Ricky bersama ayah dan ibunya sedang makan sambil membicarakan tentang masa depannya. Ricky mengatakan kepada mereka bahwa setelah ia lulus SMA ia tidak langsung kuliah tapi ia ingin menjadi pengajar bagi anak-anak di Papua. Beberapa jam setelah itu Bagas berniat menemui temannya yang bernama Ramadan Hashim di sebuah apartemen. Sesampainya di sana ia menemukan Ramadan Hashim sudah tidak bernyawa di apartemennya. Bagas dijebak dan dituduh melakukan pembunuhan terhadap Ramadan Hashim. Seorang anggota kepolisian itu Astri yakin bahwa Bagas Notolegowo dijebak oleh seseorang yang tidak ingin ia menjadi presiden. Di dalam penjara Bagas dihampiri oleh Satria. Satria adalah orang suruhan Mr. X, ia menyamar menjadi seorang anggota polisi dan berniat membunuh Bagas. Tapi salah satu anggota kepolisian berhasil menggagalkan upaya itu. Beberapa hari kemudian Ricky mencari seorang mantan pengacara yang bernama Krishna Dorojatun. Dalam karirnya Krishna Dorojatun dikenal sebagai seorang pengacara yang jujur dan tidak pernah memakai cara curang di semua kasusnya. Ricky meminta Krishna untuk bersedia menjadi pengacara ayahnya. Namun Krishna tidak tertarik dan menyuruh Ricky untuk mencari pengacara lain. Ricky berupaya meyakinkan Krishna yang saat itu sedang bersama anaknya yang bernama Laras. Krishna memberi beberapa pertanyaan kepada Ricky dan jawaban dari Ricky akan menentukan keputusannya. Setelah mendengar jawaban-jawaban dari Ricky akhirnya Krishna bersedia menjadi pengacara ayahnya. Sementara itu Astri diminta oleh komandannya untuk terus mengawasi dan mengawal kasus ini, karena sang komandan telah dipindah tugaskan. Dalam persidangan perdana Bagas diancam dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati. Namun Bagas keberatan dengan putusan hakim dan memaksa sidang ditunda sampai 2 pekan. Sementara itu beberapa pendukung Bagas melakukan aksi demo di depan gedung sidang, mereka yakin ia tidak bersalah dan meminta untuk membebaskannya.
Selesai menghadiri sidang, Ricky mengajak Laras pergi ke tempat kejadian perkara untuk mencari beberapa barang bukti dari kasus itu. Namun mereka tidak menemukan apa-apa di sana. Saat keluar dari tempat itu mereka diikuti oleh beberapa orang suruhan Satria. Mereka berusaha mencelakai Ricky dan Laras. Untungnya Ibtu Astri datang dan membantu mereka. Beberapa hari setelah itu Ricky kembali lagi ke apartemen itu. Ia mengelabui penjaga di sana dengan dibantu oleh 2 orang waria. Ricky mengambil kunci apartemen di ruang penjagaan, kemudian ia masuk ke apartemen itu. Di sana ia menemukan sebuah data yang bisa dijadikan bukti. Keesokan harinya Ricky menemui Krishna dan menunjukkan apa yang telah ia temukan, dan mereka menemukan sedikit titik terang dalam kasus ini. Scene berpindah ketika Faisal Abdul Hamid alias Faham yang merupakan lawan politik Bagas menemui Bagas di penjara. Ia meminta Bagas untuk menyuruh Ricky mengembalikan data yang diambilnya dari apartemen itu. Kemudian Ricky dan Krishna langsung bergegas untuk menemui Bagas, namun dalam perjalanan mereka diserang oleh seorang suruhan Satria dan terjadilah kejar-kejaran yang membuat mobil terbalik. Krishna menyuruh Ricky keluar dari mobil dan menjauhi tempat itu. Setelah itu Krishna ditembak mati oleh orang itu. Singkat cerita, Ricky memanfaatkan media untuk membocorkan data-data yang bersangkutan dengan kasus yang menimpa ayahnya. Karena hal itu Ricky diundang untuk menghadiri sebuah acara debat di sebuah stasiun televisi. Ia akan melakukan debat dengan Faham dan Syamsul Triyadi. Di acara itu mereka saling beradu argumen sampai pada saat di mana Faham dan Ricky ditembak oleh Satria yang membuat acara menjadi kacau. Untungnya peluru yang ditembakkan kepada Ricky mengenai pin yang dipakainya dan tidak sampai tembus ke badannya. Ibtu Astri yang dari tadi mengawasi Ricky langsung mengejar Satria, namun ia dihalangi oleh beberapa anak buah Satria sehingga terjadi perkelahian. Setelah itu Ibtu Astri mengejar Satria sampai ke bagian atas gedung. Dengan dibantu oleh bawahannya Ibtu Astri bertarung dengan Satria. Ricky dan Laras menyusul dan mencoba melawan Satria, tapi mereka tidak mampu melawannya. Kemudian datanglah beberapa pasukan dan menembak mati Satria. Kendali tetap ada di tangan saya, sesuai kesepakatan kita. Dakwa Bagas Notolegowo terbukti secara sah dan meyakinkan. Karena bukti-bukti dari kasus ini telah diketahui kebenarannya, maka dalam persidangan akhir Bagas Notolegowo ditetapkan tidak bersalah oleh hakim. Dan ia bisa lanjut mencalonkan diri sebagai presiden. Singkat cerita, Bagas Notolegowo menjadi presiden terpilih. Sementara Ricky dan Laras menjadi pengajar anak-anak yang kurang mampu di Papua. Di akhir film terlihat seseorang yang ciri-cirinya sama dengan ciri-ciri Mr. X yang mengatur dan merekayasa kasus Bagas Notolegowo. Dan film pun selesai.